Oke, agenda kita hari ini ada beberapa ya. Yang pertama kita pembukaan dulu, kita apa sih SEO dan bagaimana cara website kita agar bisa masuk halaman satu Google. Terus kemudian ada 4 rumus di SEO yang ini fundamental sekali. Ini harus diberesin dulu frameworknya. Terus kemudian nanti kita akan belajar SEO on page ya. Kita eh, apa namanya audit ya, kita oprek dulu website kita supaya SEO friendly ya. Sehingga nanti waktu kita optimasi lebih mudah gitu ya. Kemudian kita lakukan riset keyword dan domain ya. Terus bagi teman-teman yang berencana mau bikin website ya, mungkin nanti bisa riset juga ya, nama domain ya yang sekiranya menarik dan memiliki poin ya terhadap SEO. Kemudian SEO of peak ya. SEO of peak itu nanti kita akan optimasi website kita dari luar website ya. Kalau on page di dalamnya kita setting dan konfigurasi. Kalau off page itu di luar dari website kita, bagaimana kita akan tarik website kita supaya mendapatkan peringkat yang bagus. Tipsnya siapkan catatannya ya, siapkan catatannya. Dan ini izin kita rekam ya. Barangkali nanti ada yang membutuhkan rekaman, nanti bisa diulang-ulang. Oke, kita mulai dari sini frame-nya ya, teman-teman ya. Untuk introduction-nya, masuk di mana produk kita atau jasa kita ya. Ada 2 kategori ya, teman-teman sebenarnya. Yang pertama itu need base ya, atau kebutuhan. Yang berikutnya adalah interest base ya, atau ketertarikan ya. Kebutuhan atau ketertarikan ya. Jadi kalau kita kategorikan dalam dua dua wadah yang besar gitu ya, produk itu kita akan klasifikasikan menjadi dua ya, basisnya kebutuhan atau basisnya ketertarikan. Ya, kenapa kok ini penting ya? Teman-teman, ini akan menentukan strategi kita mau melalui jalur mana eh, optimasinya ya, mau lewat mana kita fokus jualannya ya. Kalau misalnya produknya cocok untuk dua-duanya ya, atau apa namanya, semuanya ya, kanal atau media marketingnya kita kita garap gitu ya, nggak apa-apa kalau ada kelebihan budget ataupun kelebihan sumber daya ya, itu baik-baik saja. Tapi kalau misalnya dengan source yang terbatas, katakanlah anggaran marketing kita tidak ada untuk biaya iklan, ya udah, berarti kita fokus yang ini dulu kita garap gitu ya. Medianya dulu yang kita optimasi dan pilih yang organik dulu. Ya, kalau misalnya terbatas. Kalau misalnya itu sudah menghasilkan, baru kita improve ya, baru kita scale ya untuk apa namanya media atau kanal yang lebih lebih powerful lagi, mungkin lewat jalur beriklan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Ya, saya boleh disela ya. Tidak ada sesi khusus tanya jawab. Jadi forum saya semua forum diskusi, boleh mengajukan pertanyaan kapan saja. Oke, jadi kalau need base ya, produk kita itu contohnya itu jasa. Semua jasa itu masuk kategori need base ya. Kebutuhan di sini bukan kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan bukan ya. Tapi ini kecenderungan orang beli karena apa ya? Motifnya dia beli karena apa? Karena butuh. Karena butuh itu berarti nanti teman-teman optimasinya di Google, Google Map atau di Marketplace ya. Boleh Shopee, Tokopedia atau Shop Tokopedia. Seperti itu ya. Contohnya jasa. Ya, saya kategorikan jasa. Kalau produk Anda jualan jasa, contohnya ya. Contohnya jasa servis AC ya, atau jasa eh, akuntan publik gitu ya. Ini paling cocok itu Anda optimasinya di bagian ini ya, di islandnya atau pulaunya Google dan Marketplace ya. Dan Marketplace gitu.
Jadi kalau jasa nanti arahnya di sini. Berarti apa yang dilakukan ya kalau Anda produknya kategori bisnisnya itu jasa. Yang pertama harus memiliki website gitu ya. Memiliki website dan lokal bisnis ya. Lokal bisnis itu adalah listingan bisnis kita di Google Map atau dulu namanya GMB, Google My Business, Google Businessku ya. Sekarang namanya Google Profil Bisnis. Ya, kita harus punya itu ya yang dua ini ya Google ataupun Google Map ya. Eh, dan marketplace itu nanti kalau kepentingannya untuk SEO itu tidak untuk jualan langsung di marketplace ya, tapi untuk menanamkan backlink atau menanamkan linknya. Jadi SEO pada marketplace itu juga bisa ya, SEO pada marketplace. Ya, jadi nanti ada SEO pada Google Profil Bisnis, SEO pada website, SEO pada marketplace ya, SEO pada sosial media, Facebook, Instagram, TikTok. Itu ada SEO-nya semuanya. Oke. Jadi nanti dianalisa produknya atau usahanya itu kategori mana. Kalau jasa Anda optimasikan di sini dulu. Apakah boleh Pak saya optimasi yang di sebelahnya, yang interest based? Boleh, tidak ada salahnya. Ya, tapi nanti akan lebih powerful, akan lebih apa namanya konversinya lebih tinggi itu kalau teman-teman yang optimasi yang jalur yang kiri ini. Ya, jadi contohnya supplier. Supplier itu kayak contohnya saya jualan baju gitu ya. Tapi saya tidak produksi sendiri, saya cari supplier ya. Saya yang memproduksi ya apa namanya baju ya. Nah, dia tipikal orang-orang seperti ini akan mencarinya di Google ya. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda supplier wajib hukumnya optimasinya di kanal Google ya. Terus kemudian bisnis to bisnis ya. Saya ngambil contoh kalau misalnya bisnis to bisnis itu Anda jasa catering gitu ya. Atau Anda itu produsen ya yang menjual spare part gitu ya, menjual barang-barang yang untuk dijual kembali ya oleh para reseller atau oleh para penjual yang lainnya. Ya, bisnis to bisnis atau bisnis to government itu paling bagus itu di eh, kanal ini ya, kanalnya Google dan Marketplace. Terus kemudian produk modal ya, kalau misalnya beli alat, mesin, terus kemudian bahan baku ya, ya pokoknya barang-barang modal ya, itu biasanya paling optimal itu di Google gitu ya. Terus kemudian lokal bisnis itu saya ambil contoh ya restoran, warung, terus kemudian kayak jasa konsultan, jasa pengacara, lawyer itu paling cocok ya di sini ya. Salon, terus apa lagi ya? Pokoknya ada toko fisiknya atau namanya istilah lokal bisnis itu. Terus kalau misalnya interest itu yang paling utama itu produk-produk yang konsumen gold ya, langsung dikonsumsi biasanya langsung dijual ke end user dan dia belinya itu tidak karena le- butuh gitu ya, lagi nggak butuh, tapi tiba-tiba ada yang nawarkan ya dan kita tertarik ya interest tertarik karena ada yang nawarkan dan kita tertarik ya contohnya kalau produk fashion itu ada yang nawarkan hijab gitu ya ada yang namanya gamis gitu ya di Facebook atau Instagram kita tertarik mau beli gitu ya nah itu produk-produk interest ya biasanya seperti itu ya produk yang lucu unik terus kemudian ada yang diskon ya produk-produk herbal gitu ya dan lain sebagainya ya. Pokoknya beli bukan karena butuh, tapi beli karena kita tertarik dengan promo, dengan unik barangnya, ataupun dengan harganya yang lagi diskon. Seperti itu. Nah, nanti apa? Kita optimasinya di sosial media, ya. Ada Facebook, Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Itu ya sekarang PR-nya teman-teman mulai dianalisa tuh masuk kategori mana gitu. Produk teman-teman atau jasa bisnis teman-teman masuk dari mana ya. Kali ini kita akan fokus di Google Search ya atau kita optimalkan di SEO-nya. Oke.
Saya sambil ada yang tanya, kalau jual apa bagusnya jual dari mana, Pak? Kalau dijualnya ke end user ya, ke customer, belinya ecer gitu ya, Anda pakai yang ke kanan ini ya, marketplace, apa namanya, sosial media ya, Facebook, Instagram, Anda beriklan di sana. Ya, tapi kalau Anda jualnya untuk mendapatkan reseller, Anda sebagai tempat kulakan gitu ya, itu teman-teman harus punya website dan Anda optimasinya di sini. Ya, bisnis to business akhirnya ya, tergantung dari kacamata mana ya. Kalau untuk mendapatkan calon penjual baru atau reseller baru, teman-teman optimasikan di Google-nya. Karena kebanyakan orang itu mencari ya distributor herbal terdekat gitu. Ya, dia akan menemukan bisnis Anda. Oke. Terus kemudian, maaf izin bertanya, kalau websitenya kita Google My Business bisa juga di SEO. Bisa ya, bisa di SEO kan kalau basisnya itu seed ya. Jadi kalau fasilitas ya dari Google Maps ya, Google Profil Bisnis kita bisa membuat website sederhana ya. Websitenya sederhana, jadi nggak bisa diutek-utek ya. Namanya Google Sheet ya, namanya Google Sheet ya. Itu bisa di SEO ya, tapi terbatas ya, tapi terbatas ya, bisa di SEO tapi terbatas. Nanti kalau waktu sesi tanya jawab, oke, izin bertanya, kalau travel bagaimana ya? Kalau travel ya, beberapa travel umroh haji gitu ya, travel untuk perjalanan wisata ya religi itu ada dua ini. Jadi ada orang yang memang sudah siap duitnya, terus dia cari ya referensi vendor ataupun travel yang recommended ya. Dia carinya di Google. Ya, kalau sudah punya uangnya biasanya ya, dia punya uang terus pengenlah umroh gitu ya, sudah siap dananya, dia baru cari-cari ya, cari-cari di Google biasanya. Itu ya. Tapi kalau misalnya ya ada yang belum punya uang tapi punya niatan gitu ya, terus kemudian dia lihat iklan kita ya di Facebook atau Instagram, tiba-tiba muncul dorongan untuk umroh. Ya udah wes, Bismillah umroh ya. Itu juga bisa. Jadi kalau umroh ya travel itu 50-50. Boleh pakai kanal yang kiri ya, itu membidik mereka yang sudah siap untuk umroh. Boleh yang kan nanti mingi-mingi kapan lagi umroh. Umroh itu ini ibadah yang menyenangkan. Yang lainnya sudah pada umroh loh. Masa kamu nggak pingin ya? Lama-lama dia akan kepingin juga ya, walaupun sudah belum sesuai anggarannya ya, dia bisa usahakan. Jadi kalau umroh itu 50-50. Dan kebanyakan kalau klien saya ada yang dari umroh itu websitenya juga dibagusin ya. Secara profil dia akan tampil gitu ya, profilnya bagus, meningkatkan trust gitu ya. Kemudian secara traffic ya, pengunjung ya, dia gunakan di jalur sosial media atau dia beriklan di Facebook dan Instagram atau iklan Meta. Oke, kalau produk kesehatan bagaimana Pak? Kami di perawatan luka diabetes ya. Kalau yang ini, kalau ini pasti itu saya bisa langsung ini di Google ya. Karena orang-orang tertentu yang butuh ya, tidak semuanya diiklani diabetes ya, perawatan luka diabetes gitu, nggak akan tertarik dia. Tapi ini akan dicari ya, dicari oleh orang-orang yang butuh ya, yang mereka menderita terus kemudian butuh ya. Biasanya kalau seperti ini nanti kanalnya di Google itu konversinya lebih tinggi ya karena dia butuh ya. Kalau yang di sini biasanya kita edukasi dulu ya, kita bangun need-nya dulu, terus kemudian kita sampaikan fitur-fiturnya, terus kita tampilkan harga yang diskonnya, baru nanti beli ya. Yang di sini konversinya akan lebih rendah ya karena dia belum begitu butuh ya, cuma teriming-imingi harga diskon, harga murah dan barangnya unik atau lucu. Seperti itu. Kalau yang ini ya dia itu tanpa diedukasi yang panjang lebar, intinya Anda masuk ke halaman satu, ya udah biasanya ini orangnya tipikal orang yang kebelet beli, ya buru-buru cepat langsung check out gitu. Kalau yang tipikalnya need this ya, jadi itu enaknya itu konversinya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya kalau Anda iklan di Google ya
Sama-sama iklan. Satunya iklan di Google supaya halaman satu ya. Satunya iklan di Meta supaya banyak yang melihat ya postingan atau konten iklan kita. Kalau ini dapat lead-nya katakanlah di sini lead-nya katakanlah dapat 10 ya, sama-sama 10. Yang ini mungkin 8 dari 10 beli. Kalau yang ini 2 dari 10 kemungkinan beli. Ya, jadi konversinya kalau yang interest itu akan sedikit rendah. Oke ya. Oke, kalau PT produksi fashion cocok di mana Mas? Kalau PT produksi fashion ya, kalau Anda bisnis to bisnis B2B ya, ini cari supplier atau cari penjual kembali ya, itu paling cocok ya di apa namanya di pasarnya atau islandnya Google ya. Kalau B2B. Bagaimana jika kita punya bisnis kuliner dan kita masih pemula atau baru bangun bisnis? Ya, kalau saran saya untuk pemula, apalagi kuliner ya, jangan produksi dulu, jangan produksi dulu. Ya, fokus ke jualan saja, fokus ke jualan. Ya, jadi kayak saya, contohnya kayak saya sendiri itu, saya itu jualan tumpeng ya, tapi bisa di Surabaya ya, tapi bisa melayani di Sidoarjo, Gresik, bahkan sampai Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok itu bisa. Ya, saya fokus jualan saja. Ya, sama-sama F&B ya, sama-sama kuliner ya. Siapa yang produksi? Ya cari aja orang-orang yang jago bikin ya, jago produksi, sudah selesai. Nanti sistemnya bagi hasil. Jadi kalau pemula ya, dulu saya pernah teman-teman usaha ayam geprek ya, ayam geprek ya. Ada eh, tiga outlet itu. Karena saya nggak siap ya dengan manajemen risikonya ya. Jadi kalau nggak laku, apa yang harus dilakukan? Sedangkan ini nasi ayamnya sudah terlanjur digoreng gitu. Nggak mungkin kita freezer lagi besok diangetin nggak bisa, nggak enak sudah rusak gitu. Nah, itu manajemennya susah banget ya, manajemen. Kalau yang udah besar-besar itu mungkin disedekahkan ya untuk mengundang rezeki yang lebih banyak, sisanya yang nggak habis terjual disedekahkan. Iya, kalau mereka mungkin sudah jalan ya, tapi kalau baru akan ini memperdalam kerugian gitu ya. Oke, jadi sarannya kalau bisnis kuliner, mendingan Anda konsinyasi atau apa kok bukan konsinyasi. Anda reseller saja, Anda fokus jualan saja. Kalau klinik kecantikan gimana, Pak? Apa bisa jalani keduanya? Iya, kalau klinik kecantikan itu inklusif ya, bisa dirangsang mereka untuk berkunjung ke klinik kita karena hasilnya bagus, after before-nya kelihatan gitu ya, itu orang tertarik, nanti kalau punya uang ke sana gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah punya uang ya, saya mau sulam alis katakanlah ya, cari di mana ya sulam alisnya yang oke gitu. Dia carinya referensi mana di Google gitu. Seperti itu. Jadi dua-duanya bisa. Dari travel, klinik kecantikan, salon, barbershop, itu bisa dua-duanya. Pertama gimana kalau bisnis fashion nomor banyak kontak berapa banyak Pak? Ya nanti bisa dibahas di WA marketing ya kalau masalah kontak perkontakan ya. Itu di WA marketing. Kalau yang ini pertama SEO itu pertama syaratnya ini teman-teman. Oke, ini saya lanjutkan. Ikuti 5 langkahnya ini. 5 langkahnya. Yang pertama bangun websitenya. Bangun website Anda secara profesional ya. Bangun websitenya boleh jelek boleh. Nggak harus tampil elegan boleh ya. Karena ada beberapa klien saya itu memang minta websitenya yang sederhana saja, yang norak. Nggak apa-apa. Karena mereka suka itu gitu ya. Jadi ada ya. Contohnya yang kayak klien saya ya, yang jasa sedot WC ya. Dia minta itu yang fontnya Nora, yang warnanya dangdutan gitu ya, yang nggak cantik-cantik, jangan profesional Pak, jangan rapi-rapi itu. Yang yang biasa saja, yang sederhana. Sementing trafficnya banyak ya. Jadi itu nanti prinsip yang terakhir teman-teman. Prinsip ada 4 ya kalau di SEO. Jadi harus punya website harus. Websitenya basiskan yang sheet tadi, ya,
ya boleh ya, tapi itu akan sangat eh, terbatas ya, tidak all out ya. Jadi saran saya teman-teman bangun websitenya ya, karena in control kita. Anda bisa jualan di marketplace, Tokopedia, Shopee ya. Nanti akan berlaku kebijakan mereka ya. Lapak Anda di sana sudah star seller dan lain sebagainya ya, sudah bagus penjualan. Itu pasti kena pajak, kena biaya admin, terus kemudian kalau misalnya ada sesuatu ya, kayak misalnya kita nggak bisa mengira kalau Bukalapak akan tutup ya dulu-dulu ya. Ya, tapi kalau websitenya punya kita sendiri, toko punya kita sendiri, kan in control kita 100%. Jadi wajib ya nanti punya website. Makanya di pertanyaan teman-teman BP yang mengundang acara ini kan ditanya, sudah punya website belum gitu ya. Karena SEO itu optimalisasi website supaya masuk halaman pertama Google ya. Sekarang kalau belum punya website, ngoptimasi apa gitu. Ya, harus websitenya dulu. Oke, sama nanti kalau kelas di Google Ads, ya syarat untuk bisa Google Ads itu adalah punya website ya. Kalau yang itu boleh, yang Sheet tadi boleh, Sheet, Google Sheet namanya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, website atau LP yang full image slice ya, biasanya estetik atau bagus secara visualnya. Tapi apa bisa dioptimasi on page ya? Bisa, bisa. Jawanya bisa. Caranya bagaimana nanti ya? Ikuti itu. Bisa. Jadi tetap bagus, elegan website tampilan awalnya di halaman home-nya tanpa terganggu SEO. Karena SEO nanti kan kita memperbanyak eh, menanam kata kunci istilahnya ya. Nyepam kata kunci di website kita supaya ini relevan dengan kata kunci yang customer atau calon pembeli eh, minta gitu ya, yang ketikkan gitu. Ya, itu biasanya secara estetika akan kurang menarik gitu ya. Terlalu banyak naskah ya. Ya, itu nanti bisa diakali teman-teman. Tampilannya tetap elegan. Yang kedua, optimasi SEO ya. Baru setelah punya website, kita SEO-i ya. Kita SEO kan. Ya, SEO karena organik itu tidak bisa instan, teman-teman. Ya, hari ini kita SEO-i, kita mau optimalkan yang kita target kata kunci A katakanlah. Eh, saya ngambil contoh tadi yang catering ya contohnya. Catering murah Surabaya. Kita pengen optimalisasi ini ya. Kita buatkan konten yang relevan dengan kata kunci ini. Catering murah Surabaya. Hari ini kita bikin kontennya belum tentu ya, tidak mungkin dan jarang sekali terjadi. Hari ini juga halaman satu Google. Kalau secara organik, secara SEO. Sulit teman-teman ya. Karena ini butuh waktu ya. Butuh waktu. Jadi berapa idealnya? Pasti ya, digital marketing agensi manapun itu pasti mensyaratkan itu minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Baru bisa panen tuh, baru bisa panen. Website kita perlahan-lahan masuk halaman satu Google. Jadi karena ini sifatnya organik, nggak bayar ya, ya. Jadi kita butuh ketelatenan dan kesabaran supaya website kita masuk halaman satu. Tidak bisa instan kalau yang ini. Jadi ini dulu dikerjakan. Iya, harus ini dulu. Karena ini sifatnya menanam dulu. Baru nanti panennya 3 bulan yang akan datang. Kalau pengen tanamnya, panennya sekarang, Pak. Kita kan makannya butuh sekarang, Pak. Omsetnya butuh sekarang. Nah, ini Anda genjot dengan traffic yang berbayar atau SEM, istilah Search Engine Marketing, iklan berbayar. Hari ini Anda di-approve iklannya, ya, disetujui sama Google. Hari itu detik itu juga website kita nongol halaman pertama. Seperti itu. Tapi bayar, iya bayar. Bayarnya itu setelah dapat klik ya. Jadi kalau nongol saja, tidak ada aktivitas apapun, orang ya.
dia ada ngeklik gitu ya, ya kita nggak bayar. Tapi yang kita harapkan kan orang benar-benar nyari, butuh dan ngeklik ya, dan transaksi seperti itu ya. Hitung-hitungannya seperti itu harusnya gitu. Jadi jangan loh nanti kalau yang ngeklik nggak sah gitu gimana? Ya jadi resikonya teman-teman ya. Kalau SEM ini kalau yang ini pun saya sudah tanyakan ke pihak Google-nya. Kebetulan saya mentor di Google Gapura. Itu belum ada sistem yang bisa mendeteksi ini klik yang ilegal yang dilakukan oleh orang-orang jahil atau kompetitor atau ya orang-orang iseng ya yang nggak niat beli itu belum ada ya. Jadi ya itu ya resiko ya kalau iklan dan iklan kita diklik oleh orang yang tidak tepat ya, orang yang iseng, yang jahil itu kita tetap bayar ya. Tapi kita tidak mendapatkan penjualan ya. Itu tidak bisa ini di luar konteksnya Google ya. Tapi kalau diklik berkali-kali oleh IP yang sama itu bisa kita nanti dapat refund istilahnya refund ya. Jadi ada klik yang tidak sah dilakukan berkali-kali dari device yang sama. Itu nanti kita akan dapat pengembalian apa refund. Tapi kalau ini orang kompetitor katakanlah sama-sama catering ya yang ada Surabaya. Loh ini iklan gitu. Dia ngeklik, ya, anak buahnya justru ngeklik semuanya. Ya sudah, kita akan boncos istilahnya ya. Banyak yang klik tapi tidak ada penjualan. Ya, itu resiko. Iya, resikonya kalau teman-teman menggunakan SEM ya. Tapi di balik resiko itu ada potensi ya bahwa iklan kita diklik oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang memang niat beli dan potensial banget kebelet pengen transaksi. Kalau di sini ya di Google. Terus kemudian analisa dan optimasi berkelanjutan. Jadi kalau saya biasanya strateginya kalau misalnya awal-awal kita invest dulu di SEO kita jalan ya. Kita sambil menunggu supaya dapat traffic kita beriklan. Kalau sudah ya SEO tetap kita lakukan, optimasi, nanam backlink dan lain sebagainya sampai nanti eh, target kata kunci yang kita bidik itu masuk halaman satu, baru kita akan stop iklannya. Kita mengandalkan yang organik ya dari SEO udah cukup ya. Jadi kalau misalnya ada katakanlah kita mau bidik 100 kata kunci gitu ya. Kemudian yang 10 ini sudah menang di halaman pertama ya dari SEO ya udah yang 10 ini kita tidak iklankan ya. Ya, kita cuma iklankan yang 80 ya atau yang 90 sisanya ya dan lain sebagainya. Jadi nanti lama-lama itu kita biaya iklannya kita kurangi ya dan kita mengandalkan ya dan ini biasanya sifatnya stabil teman-teman. Stabil gitu ya. Kalau misalnya satu bulan omsetnya 50 juta gitu ya, nanti stabil di angka situ. Stabil gitu ya. Ya, ada naik turunnya, tapi nggak terlalu anjlok nemen gitu ya. Ya, kalau teman-teman mengandalkan SEO. Tapi kalau mengandalkan iklan ya, kalau hari ini iklan ya tayang dapat omset ya. Tapi kalau misalnya tidak ada biaya, budgetnya habis gitu ya, ya kita tidak ada budgetnya langsung surut gitu. Nah, terus kemudian integrasikan dengan sosial media dan konten marketing lainnya ya, karena ini nanti akan saling terkait ya antara SEO dengan sosial media. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Aman ya? Oke, aman. Ini rumus pertama, teman-teman ya. Jadi ada 4 rumus ya yang perlu ditekankan ya, diingat ya. Yang pertama adalah traffic ditambah penawaran sama dengan penjualan ya. Ini rumusnya. Ya, silakan Mas Parwanto kalau ada pertanyaan monggo. Boleh ngechat aja. Untuk artikel SEO menggunakan AI, apakah bisa masuk halaman satu Google? Sangat bisa. Malah kita sebagai content writer itu kalau pakai AI itu sangat dibantu ya. Dulu kita harus ngarang ya, dulu kita harus organik pakai manusia ya. Tapi sekarang hasilnya sama saja.
teman-teman ya. Sama saja antara artikel yang dibikin AI dengan artikel yang dibikin oleh manusia itu hasilnya sama saja, malah lebih rapi, lebih bagus ya kalau bikinan AI. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya udah ya, aman ya. Oke, ya rumus yang pertama ya teman-teman yang perlu diingat adalah traffic. Traffic itu pengunjung ditambah penawaran sama dengan penjualan. Ya. Jadi harus ada traffic dulu. Website sebagus apapun kalau tidak ada traffic tidak akan mungkin dapat penjualan. Tapi website eh, tampilannya sederhana ya, tidak terlalu bagus ya, tapi ada banyak pengunjung ya, dan di kontennya itu di dalam websitenya ada penawaran ya, tidak hanya sekedar profil ya, yang hanya memperkenalkan perusahaan atau kantor tanpa ada penawarannya. Penawaran itu eh, ya ini, ya, Anda jualan apa, itu yang Anda tawarkan gitu ya. Itu eh, banyak tapi tidak ada penawarannya, juga tidak akan terjadi penjualan. Ya, tidak ada. Jadi harus ada dua-duanya. Jadi traffic pengunjungnya harus banyak, penawarannya harus powerful, sama dengan penjualannya akan meroket. Ya, trafficnya harus banyak-banyak ya. Sumbernya dari mana trafficnya? Terserah. Mau yang organik boleh, mau yang berbayar juga monggo. Mau dari sosial media boleh, mau direct boleh, ataupun mau yang referral juga oke. Ya, jadi nanti ya mungkin diperhatikan ya, yang lingkaran ya, ada lingkaran, lingkaran. Ini agak kurang besar, sebentar saya besarin dulu. Ya, mungkin kelihatan ya, lingkaran itu ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah sumbernya ya. Traffic dari website saya ya, 28 hari terakhir itu ada 505. 505. Apakah banyak? Lumayan. Kalau ini lumayan ya, lumayan. Nanti saya tunjukkan hasilnya. Lumayan ya. Nggak terlalu banyak, juga nggak terlalu kecil. Kurang banyak, iya, kurang. Kalau misalnya secara bisnis ini perlu diperbanyak lagi. Kalau ini dua kali lipatnya, ya pasti nanti irisannya akan berbeda dan omset yang dihasilkan dua kali lipatnya. Oke. Terus ini teman-teman ya, sumbernya. Jadi ada organic search, terus kemudian ada yang istilahnya direct ya. Dia ngetikkan sendiri ya. Jadi nanti dia sudah hafal tuh ya nama websitenya detik.com ya. Dia tidak akan mencari di Google ya, langsung ketik sendiri detik.com slide gitu. Ya, sama nanti berarti ini clue baik teman-teman ya untuk memperbesar sumber traffic dari direct ya. Syaratnya Anda memiliki domain yang mudah diketik, mudah diingat ya supaya nanti directnya ini banyak gitu ya. Orang sudah aware ya, sudah hafal dengan nama brand teman-teman ya. Kayak saya bikin website namanya rajatumpeng.com. Dulu namanya itu aneh gitu ya. Namanya itu Bunda Tiara Catering Surabaya. Bunda Tiara Catering. Yang akan mengetikkan itu siapa ya? Walaupun itu mudah diingat dan mudah diketik, tapi nggak banyak orang yang kenal ya. Jadi tipsnya ada tiga, ya. Ada empat ya. Empat. Yang pertama untuk domain ya, nama websitenya itu yang pertama mudah diingat dulu ya. Jangan terlalu panjang, jangan menggunakan istilah-istilah yang aneh gitu ya, dan mudah diketik ya. Istilah-istilah pakai bahasa Inggris atau ini pakai T-nya dua atau T-nya satu, ini pakai N-nya dua, N-nya satu, itu dihindari ya. Ya, jadi rajatumpeng.com nggak mungkin tipu, nggak mungkin tipu ya. Jadi yang pertama mudah diketik, mudah diingat ya. Yang ketiga ini biasanya saya usahakan mengandung kata kunci atau kategori bisnis. Kalau jualannya tumpeng ya pakai nama kata-kata itu. Entah itu tumpeng murah atau tumpeng Surabaya atau Raja Tumpeng atau Royal Tumpeng, pokoknya ada tumpengnya. Kalau Anda teman-teman jualannya itu. Jadi kalau herbal ya herbal.
herbal shop ya, herbal murah Surabaya, herbal. Sebenarnya ada herbalnya, kategori bisnisnya. Karena akan membantu mengidentifikasi Anda jualan apa. Ya. Ya, dan itu nanti menjadi search intens ya istilahnya di Google-nya itu. Berarti kalau misalnya ada orang yang mencari itu dan isim atau nama dari website Anda itu ada kaitannya dengan itu akan mendapatkan prioritas ya. Jadi harus mengandung kata kunci atau kategori bisnisnya. Ya. Terus yang ketiga, gunakan domain-domain yang sudah pernah digunakan orang lain ya. Sifatnya domain itu adalah sewa ya. Jadi kadang itu ada orang yang memang sudah tidak bisnis itu lagi, jadi websitenya wis dibiarkan, tidak diperpanjang. Nah, atau memang sudah berganti bisnis gitu ya, website yang sebelumnya itu tidak diperpanjang lagi ya. Itu yang dibeli itu. Itu sudah ada poinnya ya, sudah ada poinnya. Nanti kalau di SEO itu lebih cepat biasanya. Biasanya lebih cepat ya. Ada yang biasanya yang nggak cepat ya ada ya, tapi kemungkinan besar akan mendapatkan lebih gampang di SEO daripada bangun website dari awal. Dari empat itu mudah diingat, mudah diketik, nggak tipu-tipu kalau diketikkan istilahnya ya. Jadi jangan ada yang apa ya lezat, T-nya double gitu ya, dan lain sebagainya. Itu akan membuat orang tidak salah atau tipu. Ya, itu nanti akan berdampak pada 15% ini ya. Kalau misalnya di sini yang gambar apa apa purple ini ya, itu adalah dari direct ya. Dari direct orang sudah kenal, oh belinya di mana? Di rajatumpeng.com gitu. Ya udah dia ngetikkan rajatumpeng.com. Dia tidak nyari lagi. Ya, ini harapannya nanti kita tidak tergantung lagi dengan SEO ya, tapi brandnya sudah terkenal ya. Kayak detik.com itu kan udah terkenal, republika.com sudah terkenal gitu ya. Kita tidak akan mengetik situs berita apa gitu enggak, tapi langsung ke nama domainnya. Jadi usahakan empat unsur penamaan itu bisa terchecklist gitu. Terus kemudian ini dari referral ya. Kita share di WA, share di sosial media, share di Facebook, Instagram, TikTok ya. Nanti larinya kalau orang ngeklik nanti larinya ke website kita. Ya ini akan nambah poin di sini. Itu yang di referral. Kalau yang 8% ini itu paid. Paid itu berbayar. Jadi saya pernah beriklan juga ya. Ini 8%. Tapi sekarang kan sudah angkanya kecil banget ya dibandingkan dengan yang organik. Jadi organik halaman pertama orang mencari kemudian ngeklik. Nah, ini kontribusinya paling banyak 65% ya. Dari 500 ini ada 338 yang datang dari jalur SEO. Seperti itu. Nah, ini dashboardnya nanti akan muncul ya. Kalau teman-teman pakai website yang berbayar gitu ya, website yang beli domain sama hostingnya berbayar. Nanti akan ada dashboard yang seperti ini, yang ini menunjukkan performa dari website kita. Oh, boleh minta rekamannya. Terus mau nanya, semua nama media apakah harus sama, Mas? Sama websitenya dibuat. Dan jika beda, apakah itu berhubungan traffic? Nggak ada pengaruhnya, nggak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau misalnya nama domain saya, nama websitenya rajatumpeng.com, kemudian Facebooknya harus rajatumpeng.com, terus Instagramnya rajatumpeng.com, dan lain sebagainya. Itu hanya memudahkan saja orang mengidentifikasi atau memudahkan orang aja untuk mengenal. Tapi tidak harus sama ya. Apakah berdampak ke traffic? Sedikit banyak berdampak, tapi kalau misalnya nama itu sudah dipakai orang lain, ya sudah, kita harus cari alternatif nama yang favorable untuk sosial media kita. Dan itu tidak berdampaknya tidak signifikan. Nanti justru yang signifikan itu adalah tembakan kata kuncinya. Tembakan kata kunci. Boleh namanya cuma katakanlah ya Raja Tumpeng Murah Surabaya gitu ya. Nama sosial media, nama Facebook saya atau fanpage saya. Tapi di dalam kontennya yang ada artikelnya kita tanamkan kata kunci yang banyak ya. Itu justru lebih powerful daripada mengejar satu nama yang sama ya dengan nama domain kita. Itu kurang lebih.
Ini rumus pertama ya teman-teman. Jadi trafficnya harus banyak, penawarannya harus powerful, penjualannya akan optimal. Hmm. Jadi websitenya harus ada penawaran. Iya, websitenya jangan kosongan, tidak ada harga, tidak ada penawaran, tidak ada Anda jualan apa itu nggak jelas gitu ya. Itu jangan ya. Atau nggak ada kontak personnya ya. Habis tertarik, terus cari, kemudian menemukan ada di Google, terus ngeklik websitenya, terus websitenya tidak ada nomor kontaknya, itu yang berbahaya ya. Ya, terus mau beli di mana gitu, caranya beli ya opo itu. Sedangkan websitenya bukan commerce ya, bukan yang bisa melakukan transaksi di dalam website itu, seperti Shopee atau Tokopedia. Nah, jadi itu ya diperhatikan. Next. Si sama dengan sale, terlihat sama dengan terbeli, ya itu di SEO. Ya, dalam dunia SEO konsep ini menekan bahwa keterlihatan website itu di mesin pencari itu berbanding lurus dengan konversi penjualan. Jadi kalau kita websitenya dari 10 kata kunci, 5 katakanlah separuhnya itu masuk halaman pertama, itu akan signifikan kalau 10-10-nya masuk halaman pertama. Artinya keterlihatan website ya diketik dengan kata kunci terus masuk halaman pertama itu akan berbanding lurus dengan penjualan kita. Intinya harus terlihat website kita harus terlihat di halaman pertama. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga, referensi dan rekomendasi. Jadi kuncinya itu ada di referensi dan rekomendasi. Maksudnya apa? Referensi, relevansi bukan referensi ya. Relevansi, relevan ya. Jadi website kita itu kalau misalnya kayak ketikan tumpeng gitu ya, Google tidak akan mungkin menyajikan nasi kotak, tidak akan mungkin menyajikan gado-gado, tidak mungkin. Ya, yang akan disajikan ke kita selaku pencari adalah tumpeng. Ya, entah itu gambarnya, entah cara membuat tumpeng, entah pokoknya ada kaitannya dengan tumpeng, nggak mungkin melenceng daripada itu. Ya, itu relevan. Ya. Jadi kata kunci yang kita ketikkan dengan konten yang ada di website kita itu harus sama relevan, punya relevansi. Ya, ya ini kekuatan di on page. Ya, di on page nanti akan lebih membuat website kita relevan ya dengan kata kunci yang dicari orang atau banyak orang gunakan untuk mencari produk tersebut. Ya. Jadi nanti di poin yang ke berikutnya ya. Terus kemudian rekomendasi, ya rekomendasi. Rekomendasi itu maksudnya apa? Supaya website kita masuk ke halaman pertama, pertama harus relevan, ya. Antara kata kunci dengan website kita harus ada connecting. Kalau dikepanggil tumpeng Surabaya murah, berarti di konten website kita harus ada kata-kata itu supaya nanti kalau ada orang mengetikkan kata kunci itu, website kita kepanggil. Itu yang pertama. Yang kedua rekomendasi. Ya, rekomendasi adalah banyak orang di luar website kita itu membincangkan dengan tentang website kita. Ya, ini ibaratnya contoh ya kalau kehidupan sosial gitu ya. Kehidupan sosial itu kayak ada influencer ya. Dia itu punya banyak pengikut gitu ya. Terus dia merekomendasikan ya. Kalau untuk pesan tumpeng, pesannya di Raja Tumpeng. Ini terkenal enak mantap gitu ya. Itu katakanlah. Nah, yang merekomendasikan itu banyak ya. Nanti Google akan meranking itu. Oh, ternyata banyak orang yang membincangkan kalau mau urusan tumpeng itu Raja Tumpeng. Nah, kita akan kepanggil tuh. Ya, itu yang istilahnya backlink, teman-teman. Ada banyak website lain di luar sana yang mencatut ya, menyebutkan link website kita. Tuh. Jadi bayangkan kalau misalnya saya bukan siapa-siapa ya, terus tiba-tiba tumpeng saya dimakan sama Pak Prabowo Presiden. Kalau beli tumpeng di sini, pasti orang se-Indonesia akan tahu itu. Oh, oh, yang merekomendasikan itu orang terkenal, orang orang hebat gitu ya, orang yang terpercaya gitu ya. Sama nanti di website ya. Kalau website kita direkomendasikan oleh website lain yang lebih kuat ya, lebih powerful, lebih banyak trafficnya, lebih
pokoknya di atas kita gitu ya. Itu daya ungkitnya, daya tariknya itu juga lebih kuat lagi. Susah Pak itu. Kalau misalnya website kita akan diulas ke website katakanlah detik.com itu. Susah Pak masuk di sana. Kalaupun ya mereka ada tarifnya dan mahal gitu. Ya nggak apa-apa diulas di website yang receh-receh, yang ecek-ecek, bukan website yang besar. Tapi jumlahnya harus banyak. Jumlahnya harus ribuan untuk bisa menyamakan daya tariknya, ya daya ungkitnya dengan satu website yang besar tadi. Ya, jadi kalau tidak bisa website yang besar mengulas kita, website yang kecil-kecil tapi jumlahnya harus banyak. Seperti itu. Ya, itu namanya rekomendasi. Jadi website kita harus direkomendasikan oleh banyak orang, ya. Linknya harus banyak bertebaran ya di luaran sana yang sama-sama website. Itu. Oke. Ini prinsip yang keempat ya. Menangkan kata kunci spesifik terlebih dahulu. Ya, jadi website yang paling bagus adalah website yang paling banyak menghasilkan penjualan. Lebih banyak pengunjung, lebih banyak penjualan. Ya, jadi kalau saya katakanlah, alhamdulillah kalau sekarang bisa diketik ya, ketik tumpeng eh, tumpeng Surabaya. Mungkin website saya halaman pertama. Tapi dulu nggak bisa. Dulu kata kunci itu berat ya bagi website saya yang baru. Ya, bagaimana caranya? Saya harus kalau tidak bisa menangkan kota, saya lebih spesifik lagi menangkan kecamatannya. Jadi saya kecamatan. Jadi Tumpeng kalau kecamatan yang ada di Surabaya katakanlah Kecamatan Kenjeran ya, Kecamatan Wonokromo ya, Kecamatan Gubeng ya. Dan itu ya, ada 32 kecamatan. Saya harus menang di tiap kecamatan. Itu. Jadi kuncinya itu. Kalau tidak bisa menang kotanya, menangkan kecamatannya dulu. Kalau misalnya, oh saya nggak ada basis lokasi Pak, gitu. Saya bisa jualannya seluruh Indonesia. Berarti kata kunci yang spesifik, ya. Gunakan kata kunci yang lebih spesifik. Biasanya agak panjang, ya. Katakanlah Anda jualan kayak tadi ya, travel umroh. Anda lebih spesifik, ya. Paket travel atau paket umroh murah harga di bawah 25 juta. Ya itu yang akan menang. Anda harus menangkan yang panjang tadi, yang ada tulisannya di bawah 25 juta. Itu spesifik banget gitu. Nah, kalau diketikkan itu, orang mengetikkan itu, apakah ada orang itu? Ada. Ya, nanti bisa dilihat. Istilahnya set volume ya. Berapa banyak orang mengetikkan menggunakan kata kunci itu untuk mencari dalam kurun waktu 1 bulan. Kalau itu ada angkanya, berarti ada yang orang yang mengetikkan atau menggunakan kata-kata itu. Pilih yang agak panjang, nggak apa-apa, tapi kita menang di situ. Ya, itu untuk apa? Untuk meningkatkan tadi pengunjung. Ya, kalau pengunjungnya sudah itu banyak, nanti penghargaan terhadap website kita juga akan tinggi. Oke, untuk membuat kata kunci yang relevan, sebaiknya kita menggunakan broad product atau nama perusahaan kita. Maksudnya bagaimana saya kurang paham ya. Untuk membuat kata kunci, kalau kata kunci kita nggak usah bikin ya. Kata kunci kita riset ya. Jadi nggak usah bikin-bikin ya, kita harus riset ya. Kata-kata apa yang paling banyak digunakan orang untuk mencari produk kita. Jadi kita riset, riset. Jadi kita ya istilahnya kalau mau bikin ya boleh ya, tapi kita riset ya. Karena yang mencari itu orang ya. Di kita ngen-ngen ya, kita kira-kira orangnya kalau misalnya mencari produk kita itu pakai kata kunci apa ya gitu ya. Kalau misalnya datanya itu biasanya ada di Google, karena Google kan pastinya data. Oh, inilah terhadap niche ini kata kunci yang sering digunakan ini ya. Nanti saya akan demokan cara-caranya. Kita materinya dulu aja. Kemudian on page ya, ya ini harus sudah selesai ya. Misalnya harus sudah selesai. Artinya kalau sudah bikin website ya, usahakan pertama
websitenya itu mobile friendly ya. Jadi bisa diakses dari eh, ya bisa diakses. Cuma tampilannya nanti dia mobile friendly. Enak dilihat di laptop, enak juga dilihat di HP ya, di handphone. Ya, itu misalnya mobile friendly. Yang kedua dengan with HTTPS ya. Jadi nanti kalau bikin website usahakan saya mau minta HTTPS-nya. Karena sekarang itu keamanan di Google akan memprioritaskan rendah gitu ya. Akan tidak diprioritaskan lah ya. Kalau teman-teman masih menggunakan HTTP saja. Ya, HTTP tanpa S. S itu secure. Ya, jadi sudah ada tingkat keamanannya. Jadi sekarang semuanya itu yang mau diindeks sama Google itu harus pakai HTTPS. Ya. Jadi kalau masih HTTP itu harus beli ya sertifikat atau lisen S-nya itu secure-nya. Yang kedua, good speed web score ya. Jadi websitenya diuji dulu ya, apakah lemot ataukah lancar, cepat ya loadingnya. Jadi supaya loadingnya cepat itu jangan terlalu banyak gambar ya, jangan terlalu ada, banyak videonya ya. Boleh ada gambar boleh ya, tapi yang sudah dikompres ya. Ukurannya yang kecil-kecil saja ya. Karena nanti kebanyakan orang mengaksesnya itu dari HP ya, layar 6 inci. Layar 6 inci itu kalau pecah pun kalau layarnya 6 inci itu jadinya rapet, tidak pecah. Jadi resolusinya jangan terlalu tinggi ya supaya nanti skor speednya bagus ya, good ya, warnanya hijau ya. Nanti kita akan cek. Terus kemudian high quality content ya dengan skor yoasnya ya. Kayak seperti ini ya, yoasnya skornya hijau-hijau. Harapannya seperti itu. Jadi kalau bikin konten itu harus SEO friendly. Ya, ini yang baca itu bukan manusia nanti ya. Yang membaca pertama kali itu adalah mesinnya Google, ya, mesinnya Google, ya. Jadi kita harus mengikuti cara membacanya mesin itu seperti apa. Itu intinya. Nanti yang membaca pertama itu mesin. Kan orang itu akan membaca, iya, kalau misalnya kontennya berita, itu akan baca lebih itu ya. Ada kaidahnya, ada runtunannya. Tapi kalau yang ini kepentingan untuk SEO, yang baca mesin itu biasanya ah, kita skip yang struktur yang ideal gitu ya. Yang penting enak dibaca cukup ya. Dan itu nanti biasanya saya teman-teman itu bikinnya itu pakai ChatGPT ya atau pakai DeepSeek ya AI gitu ya. Itu akan memudahkan kita dan lain sebagainya ya, mulai dari strukturnya, terus kemudian internal link dan image yang digunakan itu usahakan juga nanti membuat skornya ya. Ini ada 15 indikator ya di Yoast itu semuanya terchecklist ya, terpenuhi sampai nanti hijau itu akan memudahkan kita untuk cepat ya ke indeks dan cepat mendapatkan peringkat yang bagus. Ini tahapan ya teman-teman orang Google membaca ya. Jadi sekali lagi ini tidak ada ilmu pasti tentang SEO ya. Saya melakukan eh, mempraktekkan teorinya Mas Rama gitu ya. Kok nggak ada hasilnya? Saya mempraktekkan teorinya Mas siapa yang pakar SEO? Pak Agus katakanlah. Kok lebih baik hasilnya? Terus suatu saat saya mempraktekkan dengan website yang berbeda, hasilnya berbeda. Ya itulah ya, Google itu algoritma, aturan mainnya itu mereka yang simpen sendiri ya. Tidak ada orang yang paham. Kita hanya diberi clue-cluenya saja ya. Clue-cluenya saja gitu ya. Ada dua itu saja cluenya ya. Ref, eh, relevan dan rekomendasi itu saja, dua itu saja. Bagaimana website kita relevan kalau mengandung kata kunci konten yang mengandung kata kunci dari eh, orang yang mencari ya. Terus kemudian rekomendasi banyak website yang lain yang mendiskusikan tentang website kita terhadap kata kunci itu. Jadi itu saja clue-nya. Sedangkan ya ini harus pakai ini, harus pakai ini, itu teorinya, tekniknya, taktikalnya itu bisa berbeda. Nah, dan kita hanya sifatnya meraba-raba. Tidak ada ilmu pasti guideline terhadap SEO ini. Dan hasilnya akan sama, tidak. Ya, ini hanya clue-cluenya saja dan
para SEO spesialis itu menerjemahkan dalam bentuk, oh ini yang harus dilakukan secara tekniknya. Ya, jadi bahasanya kita ada tiga ya. Jadi cara tahapan Google membaca itu scrolling ya. Dia akan merayapi istilahnya. Robot Google akan menjelajah merayapi website kita. Nah, ini pentingnya nanti kita harus memiliki yang namanya peta situs ya, atau istilahnya sitemap. Apa itu Mas sitemap? Dari ibarat rumah ya, itu petanya itu sudah kita sodorkan dulu ke Google-nya. Ini Dena rumah saya, ini Dena website saya. Ini ada kamar, ada dua kamar. Nah, ini ada halaman ya, page gitu ya. Ini ada kamar tidurnya. Oh, ini konten yang isinya artikel-artikel ya. Kita masukkan peta situsnya ke Google-nya. Kita daftarkan. Daftarkan lewat apa? Itu istilahnya ada Google Search Console. Seperti itu. Ya, kita daftarkan peta situsnya, kita daftarkan URL-nya sampai semuanya ke indeks. Ya, jadi tahapan berikutnya adalah mengindeks. Jadi Google hanya mengambil atau menyajikan data-data yang ada di database dia, bukan database website kita. Bagaimana database website kita bisa dimasukkan ke database-nya Google? Kita harus indekskan, ya, namanya indexing. Ya, nanti secara organik ya, secara alamiah, semua konten yang ada di website kita akan terindeks. Ya, tapi kan kita tahu ya, ya, dan Google juga menyampaikan bahwa yang mengupload datanya ke dunia maya, dunia perwebsetan ya, dunia internet, itu tidak hanya 1 juta, 2 juta, bermiliar-miliar konten. Ya, bermiliar-miliar konten setiap harinya. Ya. Kapan giliran konten kita terindeks oleh Google? Ya nanti pada akhirnya akan ke indeks juga, tapi prosesnya lama. Ya makanya kita harus indexing secara manual supaya kita mendapatkan prioritas, supaya konten yang kita bikin itu terindeks oleh Google. Ya. Lebih cepat gitu ya, lebih cepat daripada yang seharusnya secara alamiah. Gitu. Karena nanti butuh berbulan-bulan ya. Kita harus indekskan lewat Google Search Console istilahnya ya. Tapi kalau ingin mengindekskan ke yang lain, kayak misalnya kita Bing ya, pencarian Bing ya punyanya Yahoo, itu kita eh, nama platformnya atau nama toolsnya itu namanya Webmaster Tool ya, Bing Webmaster Tools. Ya. Kalau yang punya Google namanya Google Search Console. Ya. Baru ya, kalau misalnya sudah terindeks, kalau diketikkan orang, orang mengetikkan itu, terus website kita kok dapat peringkat ranking, ya satu katakanlah. Eh, jadi kalau misalnya 10 besar, kita ranking 10 besar, itu di halaman pertama. Ya, di halaman pertama. Nah, itu baru bagus gitu ya. Ya, peluang untuk mendapatkan penjualan di situ tinggi banget. Ya. Jadi scrolling, indexing, ranking. Itu tahapan Google membaca ya eh, apa namanya dari website-website atau konten-konten yang ada di database mereka. Oke, jadi eh, ini 5 tahapan ya yang kerja SEO on page ya. Pertama, saya rekomendasikan teman-teman membangun websitenya menggunakan WordPress. Kenapa WordPress ya? Pertama, banyak tutorialnya, terus kemudian banyak apa namanya forum-forum diskusi ya. Jadi kalau ada mentok di mana ya teman-teman bisa cari ya di grup WA ataupun grup Telegram tentang WordPress. Ini banyak sekali. Atau cari aja di tutorial di YouTube-nya. Insya Allah banyak diskusi di situ. Ya, jadi akan memudahkan dalam melakukan SEO-nya. Meskipun ya ada kelemahan ya, kelemahan iya dipungkiri. Kelemahannya satu di kurang aman ya, tidak terlalu secure. Artinya mudah sekali diterobos oleh malware atau oleh semacam spam ya di bagian ini. Jadi karena memang kalau ingin ini
pengen cepat itu kita harus Davolo. Davolo itu mudah, dia orang bisa menanamkan komen, orang yang bisa nuliskan apa gitu ya di website kita. Nah, itu resikonya itu ada celah gitu ya, yang bisa dimasukin oleh malware atau oleh virus gitu ya, yang mereka bisa menanamkan link-link yang mengarah ke mereka. Nah, itu nggak enaknya di WordPress ya. Tapi ya, di samping eh, enaknya tadi banyak forum, banyak diskusi, banyak tutorial, di sisi tidak enaknya yaitu ini secara keamanan kurang begitu secure ya. Bisa malware itu ya, komen-komen yang tidak jelas gitu ya, itu bisa masuk ke website kita. Caranya gimana mengatasinya? Itu nanti banyak tutorial. Kalau saya cleaning, jadi setiap hari harus dicek. Ya, kalau nggak bisa setiap hari, setiap pekan harus dikunjungi websitenya. Kalau ada komen-komen yang butuh otorisasi ya, dan itu sumbernya dari yang nggak jelas gitu ya, yang situs jual beli online, jual pinjol ya, di situs judi online dan lain sebagainya itu dihapus saja. Sudah selesai sampai situ. Dan yang kedua itu plugin tidak boleh tidak yang update ya. Jadi plugin semuanya harus update kalau teman-teman pakai WordPress ya. Kemudian kita riset kata kunci ya. Habis membangun website, kita riset kata kunci. Terus dari kata kunci yang sudah kita riset, kita buatkan artikelnya. Ya. Nanti rumusnya satu artikel ya untuk satu kata kunci atau satu kata kunci ya itu harus kita buatkan satu artikel ya. Paling maksimal itu dua kata kunci satu artikel boleh. Tapi yang lebih saya rekomendasikan ya satu kata kunci itu sama dengan satu artikel khusus. Kemudian baru langkah selanjutnya kalau sudah bikin artikel ya, karena memang website itu basisnya di teks ya teman-teman ya. Ya, kebanyakan di teks ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari ya tumpeng atau catering murah Surabaya gitu ya, yang disuguhkan itu ya itu kebanyakan dalam bentuk teks. Akan muncul dalam bentuk gambar ya. Gambar itu kalau misalnya teman-teman menuliskan kata gambar ya, atau foto atau apa ya. Tapi kebanyakan itu masih teks ya. Jadi kita optimasinya lewat teks juga atau artikel. Kalau misalnya kita ingin membidik lewat gambar ya, nanti di dalam konten itu juga kita sisipkan gambar-gambarnya yang menunjang. Oke, yang berikutnya kita sudah bikin artikel atau konten ya. Konten itu bisa kombinasi antara naskah, copywriter, dan gambar atau video. Nah, setelah itu kita indekskan ya ke Google Console ya kalau di Google ya. Karena kebanyakan itu masih 99% orang menggunakan Google ya untuk mesin pencarinya. Tapi hari ini akan bergeser ya. Semua mencarinya ke mana? Ke ChatGPT atau ke Meta AI atau ke DeepSeek ya untuk mencari sesuatu. Ya, nanti akan bergeser juga. Ya, kita ngikutin saja. Tapi sekarang insya Allah masih relevan ini, teman-teman. Kemudian setelah itu ya, atau ke Bing ya, Bing Webmaster Tool kalau ingin diindexkan ke Bing. Saya biasanya dua-duanya ini, dua mesin pencari ini. Kemudian kenapa keduanya kan bukannya tadi Pak Rahman menyampaikan kalau 90 orang persen menggunakan ini apa namanya Google ya. Iya, nanti akan saling menguatkan teman-teman ya, saling menguatkan. Jadi kalau misalnya peringkatnya bagus di Google, insya Allah peringkat di Bing juga demikian. Ya. Apakah banyak yang menggunakan Bing? Ya, nggak terlalu banyak. Cuma ini hanya untuk kepentingan saya ini menanamkan backlink saja. Terus kemudian share ke sosial media itu ya teman-teman. Nanti setelah membuat konten, ditanamkan di posting di website kita, diindekskan. Setelah diindekskan, lanjut kemudian di-share ya. Di-share di Facebook kita, Instagram kita, atau story WA kita ke banyak yang lainnya supaya mereka tertarik ngeklik ya. Nanti ngeklik ke website kita, masuk mereka ya. Ya, jadi semakin banyak orang yang masuk, nanti akan semakin eh, faktor ya, faktor rankingnya akan semakin tinggi. Makin tinggi apa, Kak? Oke, saya lanjutkan. Ini untuk riset kata kunci ya. Saya biasanya
riset kata kunci itu menggunakan tools ya, pakai tools gratisan ya dari Google Keyword Planner ataupun dari Google Google Suggest ya. Jadi boleh teman-teman Hmm. pakai yang berbayar ya, kayak Ahref, Samras, Moz itu berbayar semuanya, berlangganan bulanan ya. Tapi hasil apa lebih dalam gitu ya, hasil risetnya itu. Kalau Canva berapa, Pak? Terus kalau misalnya domain ya tadi ya, kalau domain kita ini indikasinya ya, mudah diingat, mudah diketik, mengandung kata kunci, nilai DAPA-nya lebih bagus ya dari lebih lebih dari 10 ya, lebih bagus gitu ya. Dan SS-nya kurang dari apa spam score-nya kurang dari 10. Jika beli expired domain. Ini tadi ya, satu kata kunci, satu artikel. Oke, ini saya akan coba demokan karena materinya secara teori sudah selesai ya. Oke, kita coba demokan yang tadi. Temukan apa, Pak? Oke, yang pertama kita akan ujungnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cari ya seperti ini, sebentar. Itu cari di mana, Pak? Ama? Iya, diperhatikan dulu saja. Ya, Hmm. nanti bisa diketikkan saja ya kalau ada pertanyaan. Oke, sudah kelihatan ya. Kalau misalnya saya ketikkan ya, katakanlah Akikah Surabaya. Nah, ini kebetulan bukan klien ya. Kebetulan saya bekerja di sini ya sebelumnya. Ya, yang pertama nanti akan muncul itu adalah bisnis atau Google Map ya. Kalau tampilan di desktop seperti ini, tampilan di handphone nanti pun kurang lebih sama. Jadi untuk yang bagian bisnis ini itu ada tiga yang akan ditampilkan. Ya. Kalau bisnis lainnya itu juga sama teman-teman ya. Orang tidak akan mengeklik yang ini kalau yang ini sudah mereka dapatkan. Ya. Jadi kalau misalnya informasinya sudah dapat di sini, pasti akan diklik lah ya. Satu dari tiga yang ada di sini. Ya. Pertanyaannya, apakah di sini bisa di SEO-i? Sangat bisa. Jadi kenapa Akikah Surabaya Nurul Hayat itu halaman satu atau peringkat pertama ya, top 3 dan nomor satu itu karena yang pertama relevan ya antara Akikah Surabaya dengan yang di sini. Jadi namanya Akikah Surabaya, baru nama brandnya, baru Nurul Hayat nama brandnya. Jadi nanti teman-teman juga sama. Katakanlah teman-teman jualannya herbal, ya. Anda jualan herbal, katakanlah madu lah ya. Berarti madu Surabaya baru merek Anda. Kalau teman-teman ingin membidiknya menang di Surabaya atau di kota lain, Semarang, Jakarta, dan sebagainya. Jadi jangan Akikoh Nurul Hayat Surabaya. Karena yang lebih umum ya itu didulukan saja ya. Jadi kayak kalau saya bisa gambar itu kayak piramida terbalik. Yang lebih umum di atas, Akikah itu lebih umum daripada Surabayanya. Ya. Baru mereknya. Seperti itu. Jadi kayak piramida terbalik gitu.
Ini harus menang di sini ya. SEO yang ada di sini itu ada di 7 tempat, teman-teman. Dioptimasinya di tujuh tempat. Yang pertama, yang paling utama itu adalah di namanya, ya, di namanya. Jadi namanya harus mengandung kata kunci tuh. Ya, ada Akikah Surabaya. Contohnya lagi nanti Akikah Jakarta. Contoh ini ya. Ya, ini Akikah Jakarta Nurul Hayat juga dapat peringkat gitu ya. Padahal ini kuat banget gitu, banyak yang ikut. Akikah, katakanlah Akikah Madiun ya, kota di Madiun. Nah, ini muncul lagi Akikah Nurul Hayat. Jadi semua ya kota-kota yang ada cabangnya pasti tulisannya ya, karena saya yang bikin ya, pasti Akikah titik-titik kota ya, Akikah kota baru brand. Nanti kalau misalnya tadi yang cabangnya ada banyak ya, apa tadi? Em, apa ya tadi? Diabetes ya, perawatan luka diabetes ya. Berarti yang difokuskan itu perawatan luka diabetes, kotanya, baru mereknya. Ya, Asifa gitu, Asifa, klinik Asifa dan lain sebagainya. Kalau itu, ya, seperti itu. Ini cuma tiga ya slotnya, jadi kita harus menangkan di tiga ini. Dan SEO di sini itu ada 7 tempat. Salah satunya yang paling utama adalah di namanya. Ya, baru nanti kalau kita klik ya, contohnya di bagian mana? Nah, nanti di bagian deskripsinya. Sebentar. Jadi di sini nanti akan ada deskripsi kalau nggak salah teman-teman ya, tentang tentang Akikah Nurul Hayat ini ada deskripsi singkatnya. Nah, itu harus diisi. Ya, ini saya nggak bisa ngedit ya karena memang bukan email saya. Ya. Terus kemudian bagian yang berikutnya, yang satu nama, yang kedua di bagian deskripsi ya. Terus kemudian yang berikutnya itu di bagian review ya, ulasan ya, ulasan. Setelah ulasan ya, di jadi orang kalau mengulas itu Google itu sukanya yang deskriptif ya, yang panjang. Jadi kalau mengulas itu yang panjang sekalian, teman-teman. Ya. Oke. Terus kemudian di bagian sheet ya, nanti kalau misalnya di sini ada sheet-nya itu akan muncul. Itu teman-teman kalau SEO di sini. Nanti kita akan bahas lebih detail itu di kelas Google Profil Bisnis. Dan ini paling powerful teman-teman. Kalau di Google Bisnis, Google Profil ini yang paling powerful. Ya, kalau web apa namanya bisnis kita muncul di tiga besar ini yang paling powerful untuk mendapatkan traffic. Tuh, itu yang pertama. Yang kedua, ini 3 slot saja. Yang berikutnya ini ya websitenya. Jadi websitenya halaman 1 juga ya. Jadi bisa dicek teman-teman sebentar. Artikel Jakarta. Saya pakai artikel Jakarta saja. Pasar Jakarta dengan Surabaya lebih besar yang Surabaya. Bisa kelihatan ya, ini ada bendera Indonesianya, terus di situ ada angkanya. Angkanya itu 1.300. Itu adalah estimasi pencarian orang ya, yang orang yang mencari itu 1.300 dalam waktu 1 bulan. Ya, kalau ini besar berarti pasarnya besar. Jadi ada banyak orang yang mencarinya. Oke. Ya, kalau website kita yang mencari segini ya, terus kemudian kita
per bulan gitu ya. Kita ambil aja 10%-nya saja, sudah 1.300. Jadi harus muncul di sini, dan munculnya juga di sini ya. Munculnya Akikah di sini. Ini SEO teman-teman. Ini bayar teman-teman. Bayar ke jasa SEO profesional dulu. Nah, sekarang dikerjakan sendiri. Nah, di sini juga akan muncul kayak ini. Umi Akikah Surabaya. Jadi kita bisa SEO juga di Instagram. Ya, Instagram, terus gambar. Ya. Terus kemudian ada juga nanti di bagian ini, kalau misalnya halaman 2 itu ada nanti kalau misalnya ada muncul itu ya di marketplace sama di Shopee ya atau di ada semacam kayak Facebook gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ketik-ketikan ini saya ngambil contoh punya saya saja ya, nggak enak kalau punyanya orang. Saya punya tumpeng Surabaya Wonokromo. Jadi saya kalau nggak menang di ini, ya ini punya saya. Tumpeng Surabaya sama Raja Tumpeng Pusat ini punya saya. Terus ini punya saya, rajatumpeng.com. Ini Tumpeng Mini juga punya saya. Terus kemudian ini juga punya saya, Tumpeng Mini. Jadi saya punya 3 website ya. Dan alhamdulillah semuanya halaman satu. Ya, kalau dipanggil Tumpeng Kecamatan. Ya. Hasilnya seperti apa? Mohon maaf ya, izin saya. Saya ngambil contoh yang hari ini. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, saya ngambil yang hari ini. Hari ini itu ada pesanan kayak gini. Hari ini ya teman-teman. Hari ini. Ya, ini kalau misalnya saya tanya, itu pasti tahunya dari mana? Tahunya dari SEO, dari website gitu. Ini hari ini. Saya nggak bisa pesan tumpeng ya, bisa gitu ya. Dan orangnya alhamdulillah langsung transfer hari ini. Itu ya. Enaknya itu nanti kita dapat traffic itu gratis ya. Dapat pembelian itu gratis dan jarang sekali ya. Misalnya transfer orangnya butuh apa bukan. Orangnya chat hari ini biasanya orangnya langsung transfer hari ini juga gitu. Ya. Nggak ditunda-tunda. Kalau Meta itu biasanya kalau teman-teman pakai optimasi Meta itu ya itu kebanyakan mereka akan COD dan lain sebagainya. Ini ya, ini contoh soalnya yang real gitu ya. Jadi kok bisa dapat penjualan? Ya ini dari website saya yang sudah masuk halaman satu karena SEO itu. Kalau yang dari iklan bagaimana contohnya? Dari iklan seperti ini contohnya. Ya, ini dari iklan ya. Kok bukan dari iklan? Ini contohnya kalau iklan ya. Bisa kelihatan ya. Atau masih di WAH ini. Ini ya, contohnya Akika Surabaya. Kalau ini bersponsor ya teman-teman ya. Ya, kalau tulisannya bersponsor, bersponsor, ini berarti dia beriklan. Jadi websitenya muncul halaman pertama, halaman satu Google dan paling atas. Nah, ada tulisannya bersponsor, berarti dia beriklan. Nah, ini kalau misalnya saya klik itu nanti dia akan berkurang saldonya atau apa namanya istilahnya budgetnya akan berkurang. Nah, ini beriklan. Jadi kalau pagi biasanya banyak tuh yang beriklan. Ini sampai ada di bawahnya juga beriklan. Nah, kalau Nur Hayat tidak beriklan karena dia sudah halaman satu untuk yang di bisnis dan halaman satu juga ya yang paling yang untuk SEO-nya sudah berarti nggak usah iklan saja di sini. Kalau untuk kata kunci Akikoh Surabaya karena sudah ada dua ya yang yang kita ini apa namanya kita masuk ya
begitu ya. Jadi ini yang istilahnya mendominasi halaman pertama. Kalau orang beriklan kayak gini ya nanti kalau budgetnya masih ada ya terus bisnisnya. Tapi kalau sudah kayak Nurul Hayat kayak gini sudah tidak mengandalkan iklan lagi. Nah ini contohnya juga ya. Ini klien saya ya, sedot WC itu iklannya banyak ini. Satu hari itu budgetnya bisa 500.000. Tapi kalau satu hari dia 500.000 dapat katakanlah 10 lead ya. Dan calon pembeli ya atau lead. 10 itu closingnya itu kan kalau yang ini kan konversinya tinggi ya teman-teman ya. Katakanlah closingnya 50% aja. Ya, dari 10 yang ngechat, 10 5 yang deal gitu ya. Sedangkan satu kali gitu ya, saya eh, apa namanya? Satu kali layanan gitu ya untuk kuras WC gitu ya, itu 3.500.000 sampai kalau di Jakarta itu 5 juta ya. Jadi modalnya cuma itu ya, modalnya biaya iklan 500.000, dia dapatnya katakanlah satu kali layanan gitu 3 juta. Itu udah lebih dari cukup turah-turah gitu ya. Modalnya dari awal mungkin cuma SDM sama mobil tangki itu. Makanya ini apa, bisnis yang sangat menguntungkan ya ini. Dan dia hanya mengandalkan iklan. Ya, kalau nggak iklan dia nggak akan ini nggak dapat ini mas nggak dapat istilahnya lead gitu ya calon pembeli. Dan dia yang tadi kliennya yang minta websitenya disederhanakan saja, tidak usah yang elegan, yang biasa saja gitu ya, nggak usah yang bagus-bagus. Yang penting itu iklannya jalan gitu. Itu teman-teman. Terus kemudian sekarang saya bagikan tips ya, kalau saya pakai Google Trends untuk mengukur pakai kata apa. Trends, Google Trends ya. Jadi trennya sekarang ya, untuk saya biasanya pakai untuk di artikel teman-teman ya. Saya pakai istilah apa? Contohnya ya, dulu itu saya bingung ya. Hmm, Akikah, ini saya coba untuk 12 bulan terakhir atau 1 tahun. Terus kemudian akikoh, kalau orang Jawa itu pakai pakai O. Tapi kalau bahasa Indonesia itu akikah. Nah, ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Orang lebih banyak menggunakan yang biru ini. Biru ini adalah akikah dibandingkan dengan O atau yang bahasa Indonesia akikah pakai K. Ya. Jadi itu teman-teman. Berarti kita kalau membuat nama websitenya berarti pakai yang ini. Ya. Nanti juga sama antara umroh, umrah, atau travel. Umroh pakai O, umrah pakai A bahasa Indonesia, atau travel gitu ya, pakai kata yang lain ya. Nanti dilihat saja mana yang paling banyak digunakan oleh orang. Nah, ini dari hasil riset. Nah, sama ini dengan ini, termurah, terbaik, atau terdekat. Ini biasanya kita pakai untuk termurah ya, untuk buat artikel terbaik atau terdekat. Nah, ini jawabannya. Yang kuning, teman-teman. Yang paling oke. Jadi nanti kalau membuat artikel ya, ya, pakailah kata terdekat ini di setiap judul. Jadi katakanlah tadi ya, eh, klinik pengobatan luka diabetes bukan yang termurah atau terbaik, tapi yang terdekat. Karena paling banyak digunakan ini. Itu. Mungkin itu teman-teman ya untuk riset kata kunci ya nanti kapan-kapan aja kita bahas ya
Selanjutnya boleh diskusi dan tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Mbak Sabrina di ruang operator. Ya, terima kasih Pak Rama atas eh, materinya ya yang cukup panjang nih dan sepertinya banyak ilmu baru yang bisa diterapkan, bisa teman-teman tahu.